adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita seri pahlawan nasional yang berjudul Ki Hajar Dewantara, karya Watik Edeo dan Nindya Maya, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Adik-adik, mau tahu kisah pahlawan kita Ki Hajar Dewantara? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Namaku Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Aku lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Saat itu, aku lahir pada masa penjajahan Belanda. Aku berasal dari keturunan bangsawan. Ayahku bernama Pangeran Suryaningrat, ibuku bernama Raden Ayu Sandia. Aku beruntung karena bisa bersekolah di ELS atau European School. Sekolah ini hanya untuk anak-anak bangsawan pribumi dan keturunan Belanda. Namun, anak pribumi dari kalangan biasa tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah. Ibu, aku ingin bersekolah seperti mereka. Aku merasa ini sangat tidak adil. Keadaan ini membuat rakyat pribumi menderita. Aku ingin berbuat sesuatu untuk negeriku. Salah satu cara untuk melawan penjajah adalah pendidikan merata bagi semua rakyat. Aku sangat suka membaca buku dan menulis. Aku pun bekerja sebagai wartawan dan mengirimkan banyak tulisan ke beberapa koran. Selain menulis, aku juga aktif dalam organisasi Budi Utomo. Aku ikut mengobarkan semangat persatuan dan melawan Belanda bersama banyak pemuda. Ayo, kita harus bersatu. Kita tegakkan keadilan di negeri ini. Setuju! Semangat! Saat masa perjuangan, aku pernah diasingkan ke Belanda. Di sana, aku mengamati cara orang-orang belajar. Orang Belanda menerapkan pendidikan dengan cara memerintah dan menghukum saat mengajar. Jika tidak patuh terhadap perintah, guru dapat menghukum muridnya. Cara belajar seperti itu ternyata juga diterapkan Belanda di negeri ini. Apabila ada yang tidak memenuhi perintah Belanda, rakyat pribumi akan dihukum. Aku tidak setuju dengan cara seperti itu. Bagiku, cara belajar yang menyenangkan bagi siswa adalah dengan bermain. Selain itu, guru seharusnya juga menjadi teladan bagi para siswa. Setibanya di Indonesia, aku sudah memiliki rencana untuk mendirikan sekolah. Aku ingin sekolahku nanti bisa menerima seluruh rakyat pribumi. Sebelum mendirikan sekolah, aku mengajar di sekolah milik saudaraku. Aku memberikan banyak saran tentang cara belajar yang menyenangkan untuk siswa. Sampai akhirnya, aku mendirikan sekolah sendiri. Sekolah itu aku namakan Perguruan Nasional Taman Siswa. Siapapun boleh bersekolah di sini. Hore! Ibu, aku akhirnya bisa bersekolah. Aku akan semangat belajar. Melalui buku, aku tahu bahwa setiap perempuan bisa berpendidikan tinggi. Aku ingin teman-teman perempuanku juga memiliki pendidikan yang tinggi. Aku menerima banyak siswa pribumi dari kalangan biasa. Mereka berhak mendapat pendidikan yang sama seperti para bangsawan dan orang Belanda.
Aku mengubah nama bangsawanku menjadi Ki Hajar Dewantara. Aku melakukan ini agar lebih dekat dengan rakyat. Dengan begitu, perjuanganku akan lebih mudah diterima. Mulai sekarang, panggil saya Ki Hajar Dewantara. Aku memiliki 3 semboyan untuk pendidikan. Pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Di depan memberi contoh. Kedua, Ing Madya Mangun Karso. Di tengah memberi semangat. Ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan. Sekolah yang kudirikan ini akhirnya dikenal banyak orang. Semboyan ini juga digunakan di seluruh sekolah di Indonesia. Tutwuri Handayani. Aku senang bisa memberikan semangat bagi bangsaku. Aku senang melihat anak-anak pribumi dari kalangan biasa bisa membaca dan berhitung. Melalui pendidikan, rakyat pribumi memiliki pemikiran yang maju. Mereka pun tidak mau lagi diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak mudah. Kesempatan pendidikan yang merata akhirnya bisa menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menemuiku. Ki Hajar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan di negara kita. Rakyat sangat membutuhkan pemikiran Ki Hajar. Bagaimana jika Ki Hajar menjadi Menteri Pengajaran? Aku pun diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Sekarang, jabatan itu lebih dikenal sebagai Menteri Pendidikan. Aku adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya akan melaksanakan tanggung jawab ini sebaik-baiknya. Atas perjuanganku, aku juga dijuluki sebagai Bapak Pelopor Pendidikan Indonesia. Sekian cerita dari seri pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.